Yang pertama, ketika khatib sudah di atas mimbar untuk membacakan khutbah, lalu kemudian ada jamaah yang masuk masjid. Pertanyaannya tadi, apakah tetap disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid atau tidak? Begitu ya. Jadi ulama kita beda pendapat. Kalau dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanafiyah tidak lagi disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Langsung duduk saja mendengarkan khutbah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah tetap disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, meskipun khatibnya sementara baca khutbah. Nah, kita lihat Pak, apa dalilnya, apa landasannya. Kalau dalam mazhab Hanafiyah yang dijadikan dasar itu firman Allah SWT di Al-Quran surah Al-A'raf. Allah SWT memberikan tuntunan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka simaklah, dengarkan dengan seksama dan diam, supaya kalian mendapatkan curhat rahmat. Imam Abu Hanifah memahami bahwa perintah di dalam ayat tadi menyimak ketika Quran dibacakan, termasuk juga perintah untuk menyimak ketika khutbah itu dibacakan. Ya, karena isi khutbah itu mestinya kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Nabi dulu kalau khutbah itu ayat-ayat Al-Quran isinya kebanyakannya. Sahabat juga begitu. Nanti sekarang ini banyak khutbah, hampir tidak ada ayatnya, cerita-cerita saya kemana-mana. Jadi beliau memahami perintah dalam ayat tadi, ketika khutbah, ketika Quran dibacakan simak dan dia termasuk juga perintah untuk mendengarkan khutbah. Itu alasan dari Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Malik pendapatnya sama, tapi alasannya beda. Kata Imam Malik, semoga Allah merahmati beliau, saya tidak pernah melihat para ulama di Madinah di masa saya yang melaksanakan salat sunnah apabila khatib sudah ada di atas mimbar. Anak-anaknya para sahabat Nabi SAW, tidak ada itu yang melaksanakan salat sunnah kalau khatib sudah di atas mimbar. Nah, penting kita pahami bahwa dalam mazhab Malikiyah, apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah itu, apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah itu dijadikan sebagai salah satu dalil. Karena alasannya tentu amalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu lebih membekas, ya, lebih diingat oleh para penduduk Madinah. Karena Nabi dan para sahabat ini lebih lama tinggal di Madinah. Itu alasannya. Nah, tentu muncul pertanyaan, kalau seperti itu, terus apa dalilnya Imam Asy-Syafi'i sehingga berpendapat bahwa tetap disunahkan untuk salat tahiyatul masjid meskipun khatibnya sudah di mimbar? Ada kasusnya di masa Nabi. Ada seorang sahabat masuk masjid. Nabi sudah di mimbar ini baca khutbah. Sahabat itu langsung duduk. Maka kemudian Nabi tanya, "Raka'atain? Apakah kamu sudah salat 2 rakaat?" "Belum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kalau begitu, kum warka raka'atain, berdiri dulu dan salatlah 2 rakaat." Jadi ini ada hadisnya, Pak. Meskipun hadis ini sifatnya hadis ahad, tunggal saja periwayatannya, tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap dijadikan sebagai dalil, sebagai pegangan. Sebetulnya ada satu hikmah, Pak, yang menarik dari kisah tadi. Dan ini menunjukkan betapa tingginya adab Rasulullah SAW. Ini sahabat datang dari luar kota, yang satu orang. Sebetulnya sahabat ini orang yang hidup dalam kekurangan. Biasa itu kalau dia datang ke kota Madinah, para sahabat yang diberikan kecukupan rezeki oleh Allah sering memberikan sedekah untuk sahabat ini. Sering kasih sedekah itu. Nah, Nabi ingin supaya para sahabat tahu bahwa sahabat itu datang lagi ke kota
Tapi kan Nabi tidak mau dalam tanda kutip seperti mempermalukan, bantu ini, tidak. Nabi hanya ingin bagaimana supaya sahabat melihat datang. Maka Nabi perintahkan ketika semua orang duduk, Nabi katakan berdiri salat 2 rakaat. Begitu dia berdiri salat, semua sahabat, ada lagi nih sahabat kita ini datang. Jadi selesai salat dibantu itu. Dibantu. Nah itulah sebabnya di luar dari masuk saya berpendapat itu kasus khusus. Tidak boleh diberlakukan secara umum. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, apakah kira-kira hanya untuk kepentingan satu orang, lalu Rasulullah dalam tanda petik itu mengubah syariat itu? Kan tentu tidak juga. Jadi pada intinya masing-masing ada dalilnya. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i, bahwa sekalipun khatib di atas mimbar ada yang masuk masjid, tetap dia disunahkan salat sunat tahiyatul masjid. Tapi yang ditakhfif Pak, ringan saja. Ya, tidak usah lama-lama supaya cepat kita bisa mendengarkan khutbah. Kecuali kalau sudah khutbah kedua, sudah baca doa lagi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud, baru masuk masjid. Katanya Ustaz tetap disunahkan ini. Kalau kita salah sunat, nanti tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau seperti itu kasusnya Pak, ya sudah berdiri saja. Sampai selesai khutbah dibacakan, salat Jumat dilaksanakan, kita langsung ikut. Jangan juga duduk. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjid", apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid. Di satu riwayat, "Idza dakhala ahadukum al-masjid", apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid. Fala yajlis, jangan langsung duduk. Hatta yusalli raka'atain, sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat. Ya, kalau sudah mau salat wajib ya sampai dia melaksanakan salat wajib itu. Saya kira itu untuk yang pertama. Allahu a'lam.